IPCC memprediksi pada tahun 2050 suhu bumi akan meningkat sebanyak 2,4 derajat Celcius. Gletser di Austria akan mencair sepenuhnya dan kota Jakarta akan tenggelam. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Yang terjadi saat ini adalah climate change. National Geographic mendefinisikan climate change sebagai sebuah perubahan pada pola iklim dalam skala global atau regional yang terjadi pada jangka waktu yang lama. Climate change biasanya mengacu pada kenaikan suhu yang bersifat global yang terjadi pada pertengahan abad 20 hingga saat ini. Setidaknya ada 4 hal yang telah terjadi saat ini yang menjadi bukti bahwa pemanasan global tengah mengancam berlangsungnya kehidupan di bumi, yaitu peningkatan suhu bumi, peningkatan konsentrasi karbon dioksida, kenaikan permukaan air laut, dan terancamnya berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Belakangan ini kita sering lebih merasa panas dibandingkan dahulu, tanpa menyadari bahwa itu adalah akibat dari pemanasan global. Kenaikan suhu global sejak sekitar 1980 sampai 2021 meningkat 2 kali lebih cepat daripada periode sebelumnya. Berdasarkan prediksi dari Met Office dan juga pengukuran dari Mauna Loa Observatory, tingkat karbon dioksida pada tahun 2021 akan meningkat sebesar 50% atau sekitar 2,29 bagian per juta lebih tinggi daripada tahun 2020. Kenaikan permukaan air laut disebabkan karena es yang meleleh dan juga air hangat kian meluas. Tingkat permukaan air di dunia 70 mm lebih tinggi daripada tahun 2015. Angka tersebut menunjukkan bahwa permukaan air naik 30% lebih cepat dalam waktu 10 tahun. Sebanyak 8.688 spesies hewan dan tumbuhan termasuk dalam daftar terancam di Red List International Union for the Conservation of Nature atau IUCN. Dan sebanyak 81%-nya terpengaruh oleh perubahan iklim. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi? Hal termudah yang dapat kita lakukan adalah mematikan lampu, AC, TV, serta alat elektronik yang sedang tidak kita gunakan. Kita juga dapat menerapkan kegiatan 3R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang kembali sampah yang kita hasilkan, baik dari sampah plastik maupun sampah organik. Selanjutnya adalah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang merupakan salah satu penyumbang terbesar climate change. Kita juga bisa mulai beralih menggunakan transportasi umum dan mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai gantinya. Kita juga harus mengganti sumber daya non terbarukan seperti fosil, batu bara dan sebagainya menjadi sumber daya terbarukan seperti tenaga surya dan kincir angin. Yang terakhir adalah dengan melakukan reboisasi. Bayangkan jika semua orang mulai menanam satu pohon di suatu negara mulai dari sekarang. Tentu ini akan menjadi salah satu investasi yang sangat baik bagi bumi. Mari berjalan beriringan, turut serta menjaga bumi kita, mewujudkan cita-cita bersama untuk kehidupan selanjutnya demi bumi kita tercinta.